bagi Bapak Ibu yang ingin kita sebut Sobat Pekfut ya, yang ingin masuk menjadi wirausaha makanan sering melupakan bahwa usaha makanan itu adalah butuh kompetensi ya. Makanya hari ini saya akan membawakan tentang kompetensi dasar UMKM makanan bagi para Sobat Pekfut yang ingin masuk di usaha makanan. Nah, kenalan dulu ya. Saya Yati Melianti, founder dari PT Pekfut Inovasi Pangan. Nah, di sini juga diundang ya para calon purna bakti dari berbagai perusahaan yang ingin menjadi wirausaha. Nah, mungkin saya juga bisa sharing karena saya juga selama membangun usaha ini Pekfut 25 tahun, saya juga 20 tahun jadi profesional, 11 tahun paralel menjalankan bisnis dan usaha sambil kerja ya, jadi profesional ya, sekarang udah full time ya. Artinya saya pernah sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini yang akan masuk purna bakti, cuman saya mungkin lebih awal ya, bukan masuk purna bakti tapi jauh mempersiapkan masa itu ya. Jadi memang butuh persiapan untuk masuk menjadi pengusaha ya. Saya banyak sekali pengalaman di perusahaan besar dan multinasional, salah satunya Nestle Indonesia, Mayora Group, Tupperware Indonesia ya. Nah, mudah-mudahan bisa sharing di sini untuk Bapak Ibu bisa siap menjadi pengusaha makanan ya. Nah, saya juga aktif di DPP IWAPI sebagai Waketum UMKM. Nah, ini beberapa penghargaan yang kita dapat untuk Pekfut dan Amazi ya, untuk membangun wirausaha di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang akan memasuki purna bakti mungkin berpikir, kenapa sih harus usaha, kenapa nggak istirahat gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau sadar ya, Sobat Pekfut ya, bahwa usia pensiun atau purna bakti Indonesia itu sangat muda loh. 55, 56, sekarang mau 58, tetap aja masih muda ya. Harusnya masih produktif ya. Nah, sebenarnya banyak pilihan, mau tetap kerja produktif atau mau liburan tiap hari atau mau ngurus cucu ya. Nah, tapi ini adalah concern di Indonesia loh tentang generasi sandwich. Ini generasi yang sangat bahaya ya. Nah, harusnya Bapak Ibu bisa membangun generasi kita itu jangan sampai jadi generasi sandwich. Ini akan terjadi kepada anak-anak kita. Generasi sandwich di dalam kondisi Indonesia yang saat ini kemarin baru disampaikan nama Patri dan Bu Susi, Indonesia ekonominya tidak baik-baik ya. Ini bulan Januari high start 2026 ya. Jadi ini tugasnya kita semua untuk membangun wirausaha di Indonesia. Bagaimana generasi Gen Z kita ya, Gen Z sama milenial itu jangan sampai jadi generasi strawberry, generasi yang lembek, dan kita jangan sampai menjadi generasi sandwich. Artinya anak-anak kita harus bertanggung jawab terhadap generasi di bawahnya dan bertanggung jawab di atasnya, dimana padahal kita sendiri masih sangat produktif dan masih bisa menjalankan banyak peran untuk menjadi contoh, karena itu jumlahnya 71 juta penduduk Indonesia termasuk dalam generasi sandwich. Ini angka yang luar biasa ya, yang kalau tanpa peran kita semua, tanpa peran wirausaha, ini menjadi sangat bahaya ya. Dan ini adalah problem di Indonesia, bagaimana brand lokal bisa berkolaborasi, tidak usah menciptakan usaha dari nol ya. Nah, ini juga banyak bahaya, saya banyak temukan di beberapa generasi purna bakti atau pra purna bakti atau yang namanya golden shake hand, yang dia harus purna bakti lebih awal. Artinya saya menemukan banyak orang 40 ya, 45 ya, sebelum 50 sudah masuk purna bakti karena masalah ketidakpahaman dalam financial literate dan mengasah skill dan kemampuan ya. Jadi memang untuk para usia yang sudah matang tadi ya, kita butuh sekali punya financial literate, mengelola dana pensiunnya ya. Jangan sampai dana pensiunnya dikelola untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
usaha atau pekerjaan atau investasi yang resiko tinggi ya, ini sangat penting ya. Nah contohnya yang aman ya, yang namanya passive income, kalau dapat golden shake hand atau dana pensiun yang cukup nilainya besar ya, itu bisa dipakai untuk pembelian properti untuk disewakan ya. Walaupun saya ngajak usaha makanan loh ya, ini masalah financial literate, terus usaha modal kecil atau usaha bersama. Di Amazi itu ada loh grup pensiun usaha bersama, bikin UD di Samarinda, bikin Amazi berempat, ada lagi di Cirebon bikin 21 orang ya, bikin badan hukumnya. Jadi dari 21 orang itu ada yang siapa yang jadi pengawas, siapa yang jadi manajemen satu orang, siapa yang operation gitu ya. Nah jadi bisa usaha bersama dengan legalitas dan perjanjian. Ada juga orang yang usaha keluarga ya, dimulai dari bapak ibunya untuk diturunkan generasi berikutnya ya. Jadi kita juga bisa, sekarang banyak ada beberapa usaha yang aman ya di pasar modal dengan crowdfunding, UJK, itu juga salah satu yang bisa dijalankan para purna bakti, dan harusnya sih sebelum purna bakti sudah mulai ya. Gitu. Nah, ini nah, mungkin saya mau ngajak Bapak Ibu yang menjelang purna bakti ya, ke usia matang untuk tetap berwirausaha ya, karena berwirausaha itu sangat penting dan ini tidak bisa dilakukan instan tanpa proses transisi. Makanya hari ini saya bicara tentang kompetensi dasar usaha UMKM makanan. Jadi kita butuh kompetensi. Sama dengan Bapak Ibu bekerja di perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan multinasional, butuh skill dan knowledge ya. Jadi kenapa Bapak Ibu harus terus melanjutkan usia-usia produktif ini dengan berwirausaha? Karena kita harus punya visi misi dalam hidup kita, tetap membuka lapangan kerja. Terus minimal kita membuka lapangan kerja buat diri kita sendiri atau buat generasi kelangsungan generasi sekitar kita, entah itu anak kita, entah keponakan, entah tetangga, dimana sekarang angka pengangguran sangat besar ya. Jadi memang butuh apa yang kita sebut apa yang kita kalau punya bekerja, kita akan punya yang namanya kepemimpinan, wisdom untuk bisa mengelola banyak hal ya. Nah kemudian juga memang harusnya bisnis mendapatkan penghasilan ya. Kemudian yang paling penting juga merubah mindset. Kan bekerja ya di bawah sebuah perusahaan dengan kita mengelola usaha sendiri sangat beda. Itu butuh perubahan mindset yang sangat besar. Nah itu butuh pelatih pengetahuan dan keahlian baru ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu ya, kita keluar dari zona nyaman ya. Itu adalah merubah pribadi yang lebih baik sebenarnya ya, karena kita bisa menjadi contoh bagi generasi berikutnya agar mereka juga melihat kita sebagai orang tua ya, sebagai generasi yang lebih senior, tetap produktif dan menjadikan generasi-generasi muda ini menjadi inspirasi untuk tetap produktif. Jadi kan bekerja, berkreasi, berkarya adalah sebuah kegiatan atau ibadah ya kalau orang muslim ya, yang sangat penting untuk kelangsungan generasi dan moral bangsa Indonesia ya. Soalnya moral bangsa Indonesia hari ini nggak baik-baik aja ya. Orang mau instan ya, mau korupsi atau mau leha-leha atau mau mager aja ya. Nah inilah tugas kita. Kenapa ingin menjadi wirausaha dan kita semua kenapa datang ke Aegos Expo hari ini ya. Nah ini sekarang saya udah mau masuk nih sama kompetensi dasar ya. Saya nggak bisa bawain kompetensi dasar ini menyeluruh ya, karena itu serinya banyak ya. Ini hanya membuka wawasan Bapak Ibu dulu ya, bahwa kenapa sih orang memilih usaha makanan. Ada yang mau bantu saya jawab? Kenapa banyak orang memilih usaha makanan? Silakan. Ya silakan. Banyak banget ya orang usaha makanan sepanjang galaksi ini aja, luar biasa nih. Izin saya menjawab, karena semua orang butuh makan. Ya betul banget ya. Orang tuh menganggap ya, kalau usaha lagi sepi ya, orang tuh pindah ke usaha makanan, bener nggak?
waktu COVID apalagi ya, yang arsitek, yang kontraktor, yang usaha itu pindah ke usaha makanan ya, karena katanya usaha yang nggak ada matinya ya. Ada lagi yang mau ini? Silakan. Nama saya Arif dari Jakarta Timur. Nah, selamat Mas Arif ya, agar jangan jadi generasi strawberry. Masih muda ya. Semoga mau menjalankan usaha wirausaha ya. Ya Ibu, saya dengan Wida Bu dari Bekasi. Saya punya tenan jajanan Bekasi. Produk-produk saya produk-produk tradisional Bekasi. Berusaha jawab ya Bu. Ya selamat ya Bu Wida sudah punya usaha makanan. Saya udah lihat produknya. Siap, terima Semoga kasih, Bu. lancar, sukses ya. Amin ya Allah, amin. Saya pilih makanan kenapa? Satu, memang passion saya ya. Saya suka main di dapur, suka ngulik-ngulik makanan gitu. Apa yang saya bisa. Kedua, menjualnya lebih mudah Ibu. Gitu sih. Enggak beda dengan passion dan lain-lain ya. Itu harus ilmunya harus banyak dan modalnya besar. Kalau makanan itu modalnya kecil, awalnya kecil, tapi berjalannya jalannya seperti air mengalir gitu Bu. Sedikit, lama-lama jadi bukit gitu sih Bu. Alhamdulillah, semoga sukses usahanya nasional dan tetap memperkuat mereknya ya. Amin ya Allah, amin. Ya. Siap Ibu, terima kasih. Ya betul banget ya tadi Ibu Wida, Pak Mas Aris, bener ya. Memang semua orang tuh butuh makanan dan memang betul usaha makanan tuh bisa modalnya minimal ya. Nanti Amazi Frozen juga jual kemitraan Amazi Frozen dengan modal minimal. Tadi Ibu Wida udah usaha snack ya. Itu juga bisa jadi agennya Bumbu McFood dan membina para pengusaha keripik kerupuk untuk memakai bumbu McFood dan mengajarkan standar operating prosedur dan kompetensi-kompetensi yang ada di usaha makanan. Nah, tapi bener banget tadi ya gampang, saya tuh udah 25 tahun ya buka outlet besar, buka outlet kecil, karena usaha saya juga dari gerobak ya. Itu nggak pernah ada yang beli ya. Tapi kendalanya itu adalah sustainability, kelangsungan usaha kita. Saya itu punya banyak komunitas wirausaha ya di seluruh Indonesia. Banyak yang mati nggak sih? Banyak yang mati, banyak yang exit, banyak juga yang lahir, luar biasa ya. Kalau McFood sama Amazi banyak yang lahir, alhamdulillah berarti target market kita untuk jual B2B ya. Tapi kita sedih juga karena mereka mungkin belum paham medan perangnya berat. Ya, betul, masuk di usaha makanan bisa modal kecil, gampang jualnya, tapi gampang matinya juga. Karena medan perangnya itu berat. Nah, apa itu medan perangnya berat ya? Karena memang masuk di usaha makanan itu ya betul, salah satunya butuh kompetensi ya. Kompetensi itu tadi cara produksi, standarisasi, sistem, jaringan, leverage ya. Tapi yang sangat penting banget kita harus paham adalah pasarnya sangat dinamis. Jadi kalau mental kita ini pengusahanya biasa-biasa aja, nggak suka berjuang, nggak suka perang, menghadapi pasar yang dinamis dan kompetisinya sangat tinggi, itu gawat banget ya, kita bakal kalah dalam waktu yang singkat. Jadi mindset dan mental wirausaha makanan itu memang harus tahan banting ya, tahan banting dan tidak boleh menyerah, dan pergerakannya sangat cepat ya, persaingannya sangat cepat ya. Kemudian jangan, nah ini yang sering lupa, orang usaha makanan sering ikut-ikutan. Yang lagi laris nugget pisang, bikin nugget pisang. Kalau saya mah nggak apa-apa, banyak nugget pisang, saya jualan bumbu tabur green tea, coklat ya. Tapi mereka nggak siap bahwa selain persaingan ada namanya skala ekonomis. Nah sering orang tuh melihat buka usaha, dia melihat karena pasarnya besar atau lagi tren. Memang bener, usaha makanan juga harus lihat tren karena bicara budaya ya, bicara juga konsumer ya, makanya disebut pasarnya dinamis dan persaingan tinggi. Tapi yang dilupakan para UKM ini adalah soal skala ekonomis. Ada yang tahu nggak skala ekonomis apa? Karena ini yang sering dilupakan oleh UMKM. Saya jawab aja ya. Skala, belum ada yang jawab soalnya. Skala ekonomis itu adalah kalau perusahaan besar bikin, saya kan di Nestle di
semi mayoral, dia akan masuk ke dalam kebutuhan utama umat manusia. Ya, karena tadi menjawab Bu Wida juga, makanan kebutuhan umat manusia yang paling banyak. Pada saat kita masuk ke dalam kebutuhan umat manusia paling banyak, kita harus waspada dengan namanya skala ekonomis. Karena kalau kita melawan perusahaan besar, ya UKM kan kita ya, melawan perusahaan besar, kita akan kalah skala ekonomis. Nah, skala ekonomis itu kalau perusahaan besar kan, misalnya saya jual ayam ya, perusahaan besar tadi ya, mungkin saya pakainya tepungnya cuma 10 ton sebulan di Jabotabek. Perusahaan besar itu 10 ton itu sedetik kali ya. Nah itu kan harga belinya, bahan baku itu kan dia murah banget. Kalau 10 ton saya nggak boleh beli ke distributor, harus belinya ke agen. Nah tapi kalau mereka yang besar akan beli ke pabrik langsung atau impor langsung atau apalah ya, yang pokoknya skala ekonomisnya besar belinya, itu akan namanya bargaining power, mendapatkan harga termurah ya. Nah ini yang akan menjadi kendala kita ya, harga packaging kalau jumlah besar, harga bahan baku kalau besar itu pasti murah. Sedangkan kita UKM itu kan omsetnya kan, usaha mikro kan kalau 300 juta ke bawah, usaha kecil 300 juta sampai 2,5 miliar, usaha menengah 2,5 miliar sampai 50 miliar harus melawan para pengusaha yang omsetnya triliunan. Pasti HPP-nya akan kendala, gross profit-nya akan kendala, net profit-nya akan kendala. Itu yang akan menjadi tantangan kita. Makanya kalau bicara pasar yang oligopoli ya, akan pemenangnya pasti perusahaan besar. Ditambah lagi konsumen gampang dipengaruhi untuk berganti merek ya pastilah dia akan milih merek yang terkenal. Makanya terima kasih dong buat iBoss Expo, ini hanya merek lokal loh ya, memang ada segmennya sendiri ya, kita tuh bertahan di pasar yang mana gitu kan. Nah juga Bapak Ibu harus sadar pada kita masuk ke usaha makanan, investasi membangun merek itu harus kita pilih agar kita nggak boncos ya. Nah itu pengaruh ke net profit kita kan. Nah, bagi para UKM yang mau usaha makanan harus pilih produk dengan added value ya, yang memang tidak masuk di pasar mainstream. Contohnya ya, bisa yang sederhana kan kreasi di usaha makanan tuh. Amazi Frozen Food bikin nuggetnya dari khusus dada ayam, tidak pakai sisa-sisa ayam ya. Kemudian kita punya seri nugget non MSG ya. Kemudian ada nugget dari sayur-sayuran. Terus ada nasi nugget pedas. Karena orang-orang yang bisnis nuggetnya industri besar, dia akan pakai sisa-sisa ayam untuk bikin nugget ya. Tapi harganya murah banget. Jadi ibaratnya tuh mereka tuh jalannya lari jalan tol, karena udah bicara quantity yang sangat besar. Ya, tadi bikin nuggetnya beberapa seri, kita sebut seri nugget Amazi gitu ya. Itu kan sebenarnya dari segi product development ya, mungkin pasarnya tuh kecil, niche market. Itu salah satu yang bisa dipilih oleh UMKM ya. Harganya lebih mahal dari perusahaan besar tadi, iyalah. Kita bikin dari dada ayam, kita bikin dari live bird chicken, bukan dari ayam beku gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Minim lemak kayak Amazi kayak gitu, fried chickennya ya. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk leverage. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisnis jangan sendirian ya, UKM itu harus bersatu. Nah di Menfood ini kita kan ada keagenan seluruh Indonesia. Tadi kalau lihat video kita ya, jadi Menfood itu kalau jual bumbu kita banyak keagenan, toko snack, toko bahan kue, toko ke seluruh Indonesia. Terus kalau Amazi Family Resto kita punya dengan cara franchise. Kemudian Amazi Frozen kita jual dengan cara kemitraan reseller ya, dan keagenan dengan modal minimal hanya 500.000 sama 1 juta bisa jadi dropshipper dan bisa menjadi reseller. Dropshipper itu orang jualan ya dari kantornya masih kerja gitu, jam istirahat ya, jangan nyuri jam kerja ya. Terus kita bisa bantu pengirimannya, packingnya, pengiriman kita kirim ke seluruh Indonesia ya, seperti itu contohnya.
contohnya ya. Jadi gimana UMKM itu harus memikirkan operasional yang efisien, struktur organisasi yang efisien dan berkolaborasi untuk organisasi perusahaan kita ya. Nah, ini sebenarnya dasar kompetensi ya yang sering UMKM lupa pada masuk ke dalam bisnis makanan. Jadi penting banget kita ini saya global banget ya. Karena waktunya nanti gak cukup ya. Jadi di McFood itu ada seri pelatihannya berseri kompetensi dasar ini ya. Jadi nomor 1 yang paling penting target konsumen. Sering UMKM itu fokusnya tuh develop produk, tidak develop semua kompetensi sebuah usahanya ya. Jadi baru fokus ke produk. Pada awalnya untuk bisa kita menentukan kompetensi dasar ini butuh riset, butuh data ya, butuh kita sebut assessment ya. Assessment terhadap siapa? Terhadap dirinya, kemudian terhadap usahanya, terhadap nanti target usahanya ya. Jadi dia harus punya output, kemudian target konsumen saya siapa ya. Tadi Bu Wida target konsumennya kepada siapa? Oh, targetnya lebih ke regional Bekasi. Terus target demografinya itu target geografi. Iya betul. Targetnya sih bisa se Indonesia ya Bu ya, menguasai. Sekarang sih masih Bekasi Raya, sejabar lah gitu, sejabar. Tapi memang sudah ada masuk orderan untuk dipasarkan se Indonesia sih sudah gitu.